with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Okay. Nama Ulun Hafizah dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Unlam. Nah, di sini bisa Bapak perkenalkan diri dulu. Nama saya Fikri Hidayat. Okay. Pekerjaannya tani pembibitan, bikin khusus bibit durian premium, duri hitam, musangking, dan bawor. Nah itu. Ini kecil-kecilan lah. Okay. Dulu kerja di pembibitan punya kehutanan. Nah, sekarang kerja sendiri di halaman rumah. Nah, usaha di pekarangan juga. Usaha mandiri. Tapi lumayan. Awal mula Bapak memilih melanjutkan pembibitan ini apa Bapak? Awal mulanya Okay. tuh kada sengaja juga Kang. Dulu tuh ditawari pekerjaan di kehutanan, memerlukan tenaga ahli penyambungan. Jadi di BPDAS namanya, badan pengendalian daerah aliran sungai kan namanya itu. Oh, iya. Kehutanan. Jadi sekarang itu kan dikurangi pekerjaannya, jadi mandiri aja di rumah sekarang. Melayani kebutuhan penjual-penjual bibit. Nah, jadi kami ini memasarkan, ada ke konsumen langsung dan ada memasarkan ke pedagang lagi. Jadi bikin di sini sudah jadi, dipasarkan ke pedagang-pedagang yang di pinggir jalan ditawarkan. Oh, iya. Nah, ini Pak, kami ada punya bibit durian premium, musangking, duri hitam, dan bawor. Nah, mereka itu kan gak bisa dibohongi, mereka tuh tahu bahwa ini betul bibit-bibit asli, itu tahu, lihat daun aja sudah tahu. Iya. Jadi kita berani menawarkan, karena yang kita tawarkan juga asli kan. Iya. Nah, jadi nggak takut menawarkan. Jadi memang betul-betul bibitnya pilot. Jadi berani menawarkan kepada mereka. Jadi yang repotnya nawarkan kepada orang yang nggak ahli kan, nggak tahu jenis, malah repot kita, nggak Benar. percaya dia. Tapi kalau mereka tahu. Bapak selain penyambungan, selain perbanyakan lewat sambung ini ada apa lagi Bapak? Ada stek pucuk, cuman bukan durian, tapi jambu air citra. air. Oh. Nah, jambu air citra ini kan kebetulan nih ada di halamannya, jambu pohon induknya, jambu Ya. air citra. Nah, itu kami lakukan stek pucuk daun utuh, nggak dikupir, nggak dirontokin, daunnya utuh sempurna. Jadi jadinya pun bagus. Tapi yang paling banyak di sini yang penyambungan ini ya Bapak? Mayoritas durian, ada nangka sedikit ya. Oh, nangka. Nah, nangka itu sambung juga, sambung pucuk itu. Jadi yang vegetatifnya sambung pucuk untuk durian dan nangka. Kemudian yang stek pucuknya khusus jambu air citra, itu aja. Nah, karena kedepannya mau yang lain-lainnya. Cuman kalau sambung durian ini kami dua macam, ada yang sistem koloni. Sistem koloni ini satu polybag besar nih, Banyak batang ya. bawahnya banyak. Okay. Jadi kita sambung. Ini ada yang sudah jadi sambungannya. Nah, sudah ada. Kebetulan ada yang gagal, kita sambung ulang. Nah, gagalnya cuma satu, disambung ulang. Nanti kalau sudah habis tersambung semua, dipisah satu-satu. Oh iya. Nah, ini namanya batang bawah sistem koloni. Okay. Kalau yang sistem masing-masing ya kayak gini. Ini satu-satu. Biasanya Bapak menggunakan media tanam apa aja Bapak? Jadi tanam campuran tanah, sekam. Itu aja, tanah sama sekam, sama pupuk organik. Pupuk organik. Ya. Pupuk organik, pupuk Nah, bisa dari kotoran kambing tapi yang udah lama. udah matang. Udah matang. Biasanya kalau sudah Bapak dari waktu penyungkupan ini, waktu pindah tanam itu ada berapa hari Bapak jaraknya? Kalau penyambungan dari awal sambung, kemudian buka kerodong itu setengah bulan. Setengah bulan. Nah, kalau setengah bulan masih hijau, daunnya kayak gini, masih Oke. hijau. Itu tanda berhasil, baru dibuka setengah bulan. Nah, dan setengah bulan pun belum langsung kena matahari. Nanti sehabis pembukaan kerodong, setengah bulan lagi baru kita Taruh di bawah matahari. di bawah matahari, tapi yang mataharinya dikasih paranet satu lapis. Oke. Nah, satu lapis. Tapi kalau penyambungan nggak boleh kena sinar matahari langsung, harus di paranet 3 lapis. Ini
paranet 3 lapis waktu proses penyambungan. Nanti setelah buka sungkup, penjemuran tuh setengah bulan kemudian setelah buka sungkup, itu di bawah matahari tapi pakai paranet. Nggih. Nah, Biasanya Bapak melakukan kayak penyambungan dari entres ke batang bawah itu kapan Bapak waktunya? Yang menurut Bapak paling baik? jamnya kah? Nggih. Jam semua baik, cuman paling baik itu pagi. Pagi. Iya. Motong entresnya juga pagi. Ya pagi tapi nggak berembun. Kalau pohon induknya tuh embunnya sudah kering, tapi matahari belum terik. Nah itu bagus saatnya motong. Nah, tapi kalau terlalu pagi berembun, potensi busuknya juga banyak. Lembab, terlalu lembab kan. Nggih. Jadi kita kira-kira jam setengah 10, jam 9 tuh lah. Matahari pagi itu kan udah embun udah pada kering. Jadi kita potong entresnya. Baru kita sambungkan, dan jam-jam itu yang bagus nyambung. Jam-jam 9, jam 10. Bapak kalau misalnya nyambungan ini ada kayak perawatan khususnya nggak Pak? Perawatan khususnya anu aja, jangan sampai kena sinar matahari langsung. Nah, itu aja. Jadi nggak ada dikasih obat, dikasih pupuk, nggak ada. Jadi terlindung dari sinar matahari dan terpaan angin. Dia kalau terlalu goyang itu juga lukanya, penyembuhannya susah juga. Nggih. Jadi angin tuh dihindari lah, angin kencang itu dihindari juga. Selain itu Bapak kalau misalnya masih awal-awal gini nih ada kayak hama atau penyakit yang menyerang nggak Pak? Di Ada, awal-awal? ada. Kalau dari jenis jamur itu yang paling repot. Bahkan yang menyebabkan kegagalan penyambungan itu kan jamur juga. Ya. Nah, Kalau misalnya seperti itu Bapak apa yang Bapak lakukan Bapak? pertama pohon batang bawahnya disemprot dengan fungisida, kemudian batang atasnya pun entresnya juga disemprot juga seharusnya dengan pestisida. Itu, dua-duanya. Itu penyemprotan setelah pas ada muncul tanda-tandanya atau pas sebelum Bapak melakukan penyambungan? Ada ataupun tidak, kita semprot juga. Oh, berarti ya ada. Pencegahan. Nggih, pencegahan. Semprot. Sejauh ini Bapak ada kegagalan nggak Pak? Banyak. Kegagalan yang fatal gitu Bapak. Itu bisa disebabkan oleh apa Bapak? Pertama karena cuaca. Cuaca. Iya, cuaca kadang-kadang di kebun entres itu terlalu panas ya kan. Waktu jarang dapat hujan, diguyur hujan. Jadi keadaan pohon tuh agak dehidrasi. Ya. Nah, dehidrasi. Jadi kita potong itu kadang-kadang cepat layunya juga. Kemudian serangan jamur tadi, ya walau bagaimanapun kita melakukan tindakan preventif, tetap kecolongan juga kan namanya jamur kan, dari tanah, dari kadang-kadang semut yang berjalan tuh kan kakinya tuh membawa jamur juga masuk ke Iya. dalam. Nah, itu. Ya, waktu penyambungan juga tangan kita nggak steril. Itu. Jadi nggak ada yang 100% itu berhasil, pasti ada gagalnya. Menurut Bapak yang kayak ciri-ciri yang bisa dilihat langsung oleh Bapak kayak misalnya penyambungan ini, oh ini terlihat gagal atau terlihat berhasil itu dari apa Bapak? Kami kan penyambungan ini sistemnya daunnya tidak dikupir, Nggih. jadi daun utuh. Ini sudah seminggu lebih, daun entresnya masih hijau, itu bisa dikatakan berhasil. Nah, tapi kalau yang langsung layu, yang udah kena jamur, nah ini udah bisa dikatakan mati. Iya. Tapi yang sampingnya ada yang masih hijau. Nah, ini mati. Kalau yang masih hijau, ada 3 yang mati, 1 yang berhasil. Jadi kalau seminggu masih hijau, kalau ini hampir 80, inilah 80%. Jadi Iya. 80% ini. Nggih. Jadi kami melakukan daunnya daun utuh, bukan entres yang digunduli. Nggih. Masing-masing orang lain cara. Iya. Dan ini plastiknya nggak diikat, los, jadi uap air itu jatuh. Supaya durian nggak bisa terlalu lembab. Oh, Untuk khusus durian lah, nggak bisa dia diikat bawahnya nih. iya, ini makin lembab. Oke. Biasanya waktu pembukaan sungkup itu di berapa lama Bapak? Ini tadi Nggih. dari penyambungan. Iya. Dari penyambungan buka sungkup
setengah bulan. Setengah bulan. Ya 2 minggu, 14 hari lah. Dari buka sungkup nanti setengah bulan lagi baru dijemur di bawah paranet. Oh iya ya. Dan jenis juga mempengaruhi ini. Beda-beda. Ada yang jenis durian tertentu yang angka keberhasilannya tinggi kayak musangking itu mudah disambung. Yang agak susah super tembaga. Super tembaga. Nah, itu super tembaga banyak gagalnya. Itu kenapa Bapak? Memang jenisnya, Oh, gennya kayak gitu. jenisnya. Ya, gennya tuh mudah menyatu dengan batang bawah, ada yang susah. Kendala yang Bapak hadapi selama melakukan pembibitan ini apa aja Bapak? Selain cuaca. Kendala utama yaitu tadi serangan jamur. Itu aja. Kemudian kalau hama itu seperti hama kutu wijen, Kutu ijen. iya. Terus belalang, memakan pucuk-pucuk muda. Tanaman pembibitan ini yang siap ditanam tuh gimana Bapak ciri-cirinya? Dipasarkan nggak? Nggih. Atau ditanam ke Pasarkan- lapangan? Ditanam ke lapangan. Kalau sudah umurnya 6 bulan dari sambung, itu udah kuat ditanam ke lapangan. Itu bisa dilihat dari apanya Bapak? Kalau misalnya 6 bulan nih, kayak masih belum cukup kuat, itu gimana Pak? Dari kondisi anunya kelihatan daunnya. Daunnya. Ya, daunnya nggak lemes kan, kaku dia. Terus ketinggiannya juga. Perakarannya itu kan. Nah kalau ini kan masih belum kokoh. Oh, gitu. Ada yang sudah kokoh tuh kalau diangkat kuat. Kalau untuk tadi kan untuk tanaman yang mau dipindah ke lapangan, nah untuk tanaman yang siap panen itu menurut Bapak kayak gimana ciri-cirinya? Panen buah. Nggih. Oh, kalau panen buah mah tergantung pemeliharaan. Jadi durian ini kalau kita tanam buang, kalau bahasa kampung lah, tanam buang itu tanam yang dibiarkan, kita serahkan kepada alam. Nah, itu lama berbuah walaupun tanaman tersebut dari vegetatif. Nah, Nggih. tapi kalau kita nanam dengan pemeliharaan, dikasih makan tuh artinya dikasih pupuk, ya kan? Ya. Dua kali dalam setahun tuh minimal. Jadi awal musim hujan dan akhir musim hujan kan, kita sangon nih, kita kasih bekal ya menghadapi musim. Itu insya Allah dalam 4 tahun kalau sistem vegetatif 4 tahun itu sudah belajar berbunga. Nah, itu 4 tahun. Dan khusus durian dia perlu matahari, jadi nggak bisa menanam di bawah pohon lain. Lambat, nanti dia lurus ke atas percabangannya, lurus mencari matahari. Tapi kalau mataharinya cukup, dia tajuknya tuh mengembang, Nggih, melebar. Nah, melebar tajuknya. Itu durian cepat berbuah dan dikasih makan tadi, dikasih pupuk, perawatan, pencegahan penyakit, hama dan sebagainya. Kalau standar pemeliharaannya betul 4 tahun tuh tadi seperti yang kita lihat di video itu kan, Nggih. itu 4 tahun sudah mulai belajar berbunga. Tapi biasanya buah pertama tuh nggak diizinkan jadi karena ibarat manusia itu hamil muda. Nah, jadi punya resiko dia. Jadi resikonya tuh nanti pohonnya berat kan, dikasih beban buah yang banyak, akhirnya pertumbuhannya terhambat, kerdil dia. Jadi biasanya buah pertama tuh sengaja digagalkan supaya fokus pada pertumbuhan vegetatif. Nah, jadi generatifnya ditunda. Biasanya tahun ke-5, tahun ke-6 baru bisa. Kalau yang paling banyak di pembeli itu jenis apa Pak? Durian apa? Jenis duri hitam sama super tembaga musangking 3. Oh, itu. Ya. Jenis-jenis yang baru. Kalau yang lama udah nggak banyak. Yang lama kan seperti montong. Montong. Nah, itu udah banyak orang punya. Iya. Nah, udah banyak. Kalau yang baru-baru ini kan super tembaga. Kalau nangka itu Pak, Bapak ada kayak kepikiran mau perbanyakan lagi kah? Ada Itu Iya. jenis apa Pak nangkanya? nangka madu sama nangka merah. Oh, Dua macam. Batang bawahnya ada juga sudah bikin batang bawah. iya. Cuman belum serius ke nangka. Karena pemasarannya masih mudah durian. Iya, Nah, benar. mudah durian. Cepet. Orang yang nyari banyak. Lama-lama nyatu ya Bapak sama batang bawah. Iya, kuat. Jadi yang batang bawah ini dari biji, kan? Kalau kita ngandalkan biji, di samping lama berbuah, kualitas buah juga nggak tahu. Ya, berjudi. Ini umur 4 bulan. 4 bulan. Kalau ini
batang gede. Ini kita beli yang sudah gede kayak gini. Kita beli batang bawah yang akarnya udah tembus ke bawah, jadi gede-gede dia. Iya. Ini beda cara penyambungan. Oh, beda. Kalau ini bisa belah tengah. Kalau yang gede ini nggak bisa belah tengah. Kalau kita lakukan belah tengah, itu nanti yang terbelah tuh kayunya. Nah, kalau udah kayu, itu susah melakukan penyambungan dengan entres. Jadi yang mudah menyambung dengan entres itu jaringan yang di pinggir. Nggih. Nah, contohnya lah. Ini kita kita belah tuh yang agak mendekati kulit. Nah, Oh, yang bagian hijaunya itu ya, Bapak? Ini yang mudah menyambung. Jadi nggak ada udara yang terjebak nanti di dalam tuh. Iya. Tapi kalau kita belah di tengah, itu kan renggang nanti. Ya. Walaupun diikat itu ada renggang menyisakan rongga udara. Kalau ini enggak. Nanti nyambungnya kayak gini aja. Bisa satu mata bisa. Kalau satu mata daunnya kita kupir. Nah, kalau satu mata. Itu yang terhadap batang bawah yang besar. Ya. Sekarang batang bawah yang kecil. Jadi yang umur sudah 4 bulan kita sambung tinggi aja. Menyisakan 3 daun batang bawah. Dibelah di tengah nggak apa-apa. Batangnya kecil, agak kambing itu kan nggak ada apa-apa. Nah, kita ambil entres yang ukurannya sama. Kita bikin irisan seperti baji atau mata kapak, ya kan, gini kan, irisan baji atau mata kapak. Nah, ini daunnya utuh, nggak dikupir ini.